Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang estimasi analisis regresi multivariabel. Materi yang dibahas pada kesempatan kali ini yang pertama, analisis regresi linear multivariabel atau berganda. Yang kedua, model regresi 3 variabel. Dan yang ketiga, definisi koefisien regresi parsial. Yang keempat, estimasi ordinary least square. Yang kelima, maksimum likelihood. Yang keenam, koefisien determinasi. Pertama, analisis linear multivariabel atau berganda. Regresi linear multivariabel adalah regresi linear dengan satu variabel respon atau terikat dan beberapa variabel prediktor atau bebas. Regresi linear multivariabel dikenal dengan regresi linear berganda atau regresi linear multiple. Yang kedua, model regresi 3 variabel, yang dimana Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Keterangannya adalah Y sama dengan variabel terikat, A sama dengan konstanta, B1, B2, B3 sama dengan koefisien regresi, X1, X2, X3 sama dengan variabel bebas. Koefisien regresi linear parsial. Uji koefisien regresi secara parsial atau uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Rumus T hitung pada analisis regresi ini adalah sebagai berikut. T hitung sama dengan BI per SBI atau T hitung sama dengan akar N dikurang K dikurang 1 per akar 1 dikurang R kuadrat. Yang dimana keterangannya BI sama dengan koefisien regresi variabel I, SBI sama dengan standar error variabel I, R sama dengan koefisien korelasi parsial, K sama dengan jumlah variabel independen, dan N sama dengan jumlah data atau. Yang selanjutnya, langkah-langkah pengujian koefisien regresi parsial adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis, yang dimana HA sama dengan secara parsial tidak ada pengaruh signifikan. HO sama dengan secara parsial terdapat pengaruh signifikan. Yang kedua, menentukan tingkat signifikasi, biasanya menggunakan taraf A sama dengan 5%. Yang ketiga, menentukan T hitung. Keempat, menentukan T tabel. Yang kelima, membandingkan T hitung dan T tabel dengan kriteria HA sama dengan diterima jika T hitung lebih besar sama dengan dari minus T tabel lebih besar dari T tabel. HO sama dengan ditolak jika minus T tabel lebih besar dari minus T hitung, T tabel lebih besar dari T hitung. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulandari. Baik, kita lanjut di bagian selanjutnya. Yang keempat ada estimasi ordinary least square atau biasa disebut OLS. Itu merupakan metode regresi yang meminimumkan jumlah kesalahan error kuadrat. Metode estimasi parameter yang digunakan adalah metode OLS, yaitu menduga koefisien regresi beta dengan meminimumkan kesalahan error. Adapun penaksir parameternya adalah sebagai berikut. B sama dengan X dikali TX, di mana adalah vektor dari parameter yang diestimasi berukuran P plus 1 dikali 1. X adalah matriks variabel prediktor berukuran N dikali P plus 1. Dan Y vektor observasi dari variabel respon berukuran N dikali 1. Selanjutnya kita masuk ke 5, yaitu maksimum likelihood. Maksimum likelihood merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi suatu parameter dalam regresi. Formulanya T hitung sama dengan BI per SBI atau T hitung sama dengan akar dari N min K min 1 per akar 1 min R kuadrat, di mana L itu fungsi maksimum likelihood pada parameter A, B1, B2 sampai BK. Dan deviasi sama dengan parameter
V-nya nilai konstan, N banyaknya sampel, E bilangan konstan, YI variabel terikat ke I, BK parameter regresi ke I. Selanjutnya kita masuk ke koefisien determinasi. F hitung sama dengan R kuadrat dikali N min K min 1 per K dikali 1 min R kuadrat. Keterangannya, F tabel dika pembilang sama dengan K, dika penyebut sama dengan N min K min 1. Setelah mengetahui F tabel, maka selanjutnya membuat kriteria pengujian, yaitu F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis 0 ditolak signifikan. F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka hipotesis 0 diterima. Kemudian kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan. Dalam sebuah tabel ada siswa, nilai akhir kimia, nilai akhir siswa, frekuensi membolos, nilai kuis. Kemudian tentukan matriks A dalam determinan A sama dengan 276.042.500. Yang kedua, tentukan matriks A1 dengan determinan A1 sama dengan 7.344.903.750. Kemudian tentukan A2 dengan determinan A2 sama dengan 269.866.250. Kemudian tentukan matriks A3 dengan determinan A3 sama dengan 77.326.270. Tentukan matriks A4 dengan determinan A4 sama dengan minus 9.862.500. Kemudian tentukan nilai A, nilai B, nilai B1, nilai B2, dan nilai B3. Untuk penyelesaiannya, yang pertama cari dulu korelasi berganda R. R sama dengan B1 sigma X1Y tambah B2 sigma X2Y tambah B3 sigma X3Y per sigma Y pangkat 2. Kita masukkan angkanya, kemudian R sama dengan 0,058 hasilnya. Maka koefisien determinasi R pangkat 2 R2 sama dengan 0,003364. F hitung sama dengan R pangkat 2 N dikurang K dikurang 1 per K dalam kurung 1 dikurang R pangkat 2. Kemudian F tabel, dk pembilang sama dengan K sama dengan 3, dk penyebut sama dengan N dikurang K dikurang 1 sama dengan 12 dikurang 3 dikurang 1, kita hasilkan sama dengan 8. F tabel sama dengan 4,07. V lebih kecil sama dengan F tabel, maka H0 diterima 0,0087 lebih kecil 4,07 sama dengan H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai akhir siswa, frekuensi membolos, dan nilai kuis tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir kimia. Demikianlah hasil presentasi kami yang berjudul estimasi analisis regresi multivariabel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.